Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Inilah anggota kelompok kami. Deana Febrianti, NIM 2114201016. Dewi Fitrianingsih, NIM 2114201018. Kadek Dila Prastia Ananda, NIM 2114201022. Nikomang Dita Ayu Meliana Putri, NIM 2114201024. Idewo Ayudiah Biksuinitri, NIM 2114201028. Ninengah Intan Darmayanti, NIM 2114201034. Nikadek Karwita, NIM 2114201035. Ngakan Putu Krisna Mukti, NIM 2114201036. Iputu Gede Suwartana, NIM 2114201058. Di suatu kampus, seorang anak bernama Dita akan mengadakan acara ulang tahun yang ke-20, di mana saat itu masih masa pandemi COVID-19. Teman-teman, aku mau ngadain pesta ulang tahun nih. Wah, ini seriusan? Serius dong, nanti aku bakalan undang kalian semua ya. Emang boleh ya ngadain birthday party di masa covid kayak gini? Boleh lah, kamu ini norak banget sih. Ya udah deh, nanti aku bakalan ngirimin kalian link masing-masing ya. Soalnya aku bakalan buat pesta yang meriah banget. Dita Ya, rencananya datang ya. akan menyebarkan link undangan ulang tahun melalui WhatsApp grup kelasnya. Dikirimin? Di aku belum. Atau enggak aku kirimin ke kamu ya, ntar kamu share ke grup ya. Oh boleh. Oke. Ya, share ini ke grup. Nanti kita berangkat bareng ya. Oke, nanti call aja ya. Oke. Beberapa minggu kemudian, acara ulang tahunnya Dita pun tiba. Acara ulang tahunnya dilaksanakan pada sore hari. Kemudian, Dila menelpon Dewi untuk mengajaknya berangkat bersama ke ulang tahunnya Dita. Halo Wi. Halo Dila. Wi, nanti kita jadikan ke undangannya Mang Dita. Kok pasti enggak dong, kan kamu udah janji mau datang. Oh tentang undangan itu. Aku datang kok, tapi aku mau izin dulu ya sama ibuku. Oke, coba tanya dulu ya. Nanti kita datang bareng ya, jalan bareng kita. Oke Dila, kasih. Oke. Oke, Wi. Setelah itu, Dewi meminta izin ke ibunya sebelum berangkat ke pestanya Dita. Ibu, aku mau izin nanti mau ke ulang tahun temanku bareng-bareng sama Dila berangkatnya. Itu sore kok. Loh, sekarang kan masih pandemi. Ngapain kamu pergi ke pesta? Bukannya nggak boleh ya? Pasti di sana banyak orang kan? Ngapain temenmu? Ibunya Dewi bingung harus bersikap bagaimana. Emang boleh ya? Aduh Bu, nanti tuh aku pasti pakai masker, bawa hand sanitizer. Di sana aku pasti bisa jaga jarak kok, tenang aja. Tapi kan kasus COVID zaman sekarang tuh makin meningkat loh. Udah Bu, tenang aja. Ya udah, kalau memang gitu yang kamu mau, ingat protokol kesehatannya, pakai maskernya, jaga jaraknya. Oke Bu. Setelah itu, ibunya Dewi akhirnya mengizinkan Dewi untuk pergi dengan satu syarat. Beberapa menit kemudian,
Dila dan Dewi tiba di rumahnya Dita. Mereka masuk ke tempat pesta. Tanpa disadari, Dewi melepaskan maskernya dan ikut bergerumun bersama teman-teman yang lain, sehingga Dewi lupa dengan nasihat yang diberikan oleh ibunya. Mereka semua merayakan pesta ulang tahun sampai acaranya selesai. Beberapa hari kemudian, Dewi dibawa ke rumah sakit karena demam dan batuk. Bu, aduh Dewi, kenapa sih pagi-pagi udah teriak-teriak? Badanku panas, terus menggigil. Oh iya, tenggorokan. Pasti ini gara-gara kemarin ya. Ayo kita ke rumah sakit, takutnya kenapa-napa kamu. Ayo Bu. Setelah dilakukan pemeriksaan, Dewi didiagnosa COVID-19. Seminggu kemudian, di suatu ruangan ada sekelompok organisasi yang sedang kebingungan membahas program kerjanya. Tidak sengaja, Dila mendengar percakapan mereka. Dila pun menghampiri mereka, lalu memberikan informasi terkait dengan temannya yang terkena COVID. Tadi udah dengar kalian lagi ngomong tentang COVID ya? Iya nih, kita lagi bingung mau ngadain sosialisasi di desa mana. Nah, kemarin itu di ulang tahunnya Mang Dita, si Dewi kena COVID loh. Seriusan? Tuh kan udah aku kasih tahu lo padahal. Iya. Masyarakat di sana juga belum tahu pemahaman tentang COVID kan. Terus mereka juga nggak ada yang pakai masker, masih berkerumunan, tidak tahu aturan gitu loh. Gimana ya? Ya udah, gimana kalau kita ngadain sosialisasi di desa yang itu aja? Boleh juga. Bagus itu. Bagus. Ya udah ya, langsung aja kita susun Boleh. randanya. Yuk, bisa. Makasih ya, Dila. Makasih ya, Dila. Beberapa minggu kemudian, penyuluhan dilaksanakan. Selamat sore semuanya. Sore. Ini ada adik-adik dari mahasiswa kesehatan yang ingin memberikan penyuluhan kepada kalian. Baik, untuk adik-adik kami persilakan untuk mempersingkat waktu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya dari mahasiswa ITKS Bali. Nama saya Tude. Kemudian yang di samping saya ini namanya Dewayu, di sampingnya Intan. Jadi tujuan saya ke sini untuk melakukan sosialisasi mengenai COVID-19. Alasan saya mengambil desa ini adalah saya mendapatkan info bahwa di desa ini terdapat orang yang terjangkit COVID-19 dan juga saya mendapatkan informasi bahwa di desa ini masih banyak orang yang tidak memakai masker, kemudian adanya perkerumunan, kemudian tidak menjalani protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi saya di sini bersama teman-teman saya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekalian, ibu bapak sekalian, untuk mengetahui bagaimana sih bahaya dari COVID-19 itu, kemudian bagaimana penyebarannya, kemudian apa sih itu COVID-19, lalu penyebabnya itu seperti apa. Sekarang saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian apakah tahu tentang COVID
Oke, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu COVID-19. COVID-19 adalah virus yang namanya adalah SARS-CoV-2, di mana virus ini menyebar melalui perantara udara yang berada di sekitar kita. Itulah mengapa virus ini dapat menyebar dengan mudah ke dalam tubuh kita, karena medianya itu adalah udara. Kemudian orang yang terpapar virus COVID-19 ini itu bisa menularkannya melalui mulut, hidung, dan melalui sentuhan juga. Lalu bagaimana sih caranya agar kita tidak terkena virus COVID-19 ini? Caranya itu simpel sebenarnya. Kemauan dari masyarakat lah yang membuat itu menjadi kebiasaan yang sulit untuk dilakukan. Seperti yang Bapak Ibu lakukan sekarang, memakai masker. Itu adalah cara yang paling efektif mencegah penularan virus COVID-19 yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Sesuai saya jelaskan tadi bahwa perantaranya adalah udara. Oleh sebab itu, masker adalah media yang paling penting kita gunakan untuk menghindari virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Dan juga hindari menyentuh area-area seperti hidung, mulut, dan area sekitar mata. Itu merupakan area yang paling sensitif dan rentan untuk masuknya virus tersebut. Kenapa saya katakan seperti itu? Kasusnya sama seperti yang menimpa masyarakat di desa ini. Itu kasusnya adalah dia setelah selesai melakukan suatu perkumpulan, dia tidak mencuci tangannya secara bersih. Lalu dia tidak sadar menyentuh pada area hidung, mulut, dan sekitaran mata. Mungkin dia tidak sadar. Virus tersebut masuk ke dalam tubuhnya dan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah virus COVID-19. Gejalanya itu adalah bisa ringan, bisa sedang. Misalnya seperti ini: demam, flu, sakit tenggorokan, badan rasa lelah, dan indera penciuman yang kurang efektif. Jadi, Bapak Ibu sekalian harus mengetahui gejala yang timbul untuk menyadarkan diri kita bahwa itu bukanlah baru kita demam, baru kita panas, baru kita flu. Belum tentu kita tidak terpapar atau kita tidak terkena virus tersebut. Saya mengumpulkan Bapak dan Ibu di sini untuk bisa memberikan informasi ini, untuk melanjutkan informasi ini kepada masyarakat luas mengenai gejala-gejala yang timbul. Apakah itu tergolong COVID-19 atau tidak? Seperti itu, agar tidak menyebar. Jadi pemahaman Ibu dan Bapak harus saya tingkatkan di sini agar tidak terjadi lagi, terulang lagi seperti kasus yang kemarin itu. Itu baru gejala. Kemudian pengobatan yang kita bisa lakukan untuk orang yang sudah terinfeksi atau terkena virus COVID-19 dengan memberikan obat-obatan yang sudah sesuai dianjurkan oleh dokter. Obat-obatnya saya belum tahu pasti, tapi cara pencegahan yang paling efektif adalah vaksin. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Ibu Bapak sekalian, di sini apakah sudah vaksin lengkap? Sudah. Apakah masyarakat semuanya sudah vaksin? Sudah. Benar. Apa buktinya? Nah, kenapa saya bertanya kepada Ibu Bapak sekalian, kenapa kasus yang kemarin bisa terkena COVID-19? Apakah dia sudah vaksin atau belum? Nah, itu pertanyaannya. Dari Bapak dan Ibu sekalian kan merasa dirinya sudah vaksin. Belum tentu orang lain sekitarnya sudah. Ada yang bilang dirinya sudah, padahal belum. Apa yang menyebabkan adalah ketakutan. Ada rumor yang menyatakan bahwa vaksin tersebut dapat membahayakan diri kita. Ada efek negatif yang timbul dari vaksin tersebut atau memperparah kondisi kita. Walaupun sebenarnya orang yang selesai vaksin itu pasti dia demam, terasa sakit di area lengan, kemudian dia merasa lemas,
selama beberapa hari itu merupakan efek dari vaksin itu sendiri untuk melawan untuk meningkatkan imunitas kita seperti itu. Jangan menyangkal bahwa baru kita vaksin kita demam itu merupakan efek yang jelek dari vaksin itu sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah sistem metabolisme tubuh kita untuk merespon meningkatkan kekebalan imun tubuh dalam diri kita. Seperti itu tujuannya dari vaksin tersebut. Nah, kepada masyarakat sekalian, pentingnya menyadarkan orang lain, orang sekitar, bahwa vaksin itu penting untuk imunitas diri dari masing-masing seseorang. Nah, itu dari pengobatan. Setelah pengobatan, kita bisa juga mengetahui dampak yang bisa timbul apabila kita tidak vaksin, tidak menaati protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Apalagi situasi COVID-19 ini. COVID-19 masih ada. Dan pentingnya bagi kita untuk mentaati peraturan dari pemerintah untuk memakai masker, mencuci tangan, vaksin COVID-19 dengan lengkap. Baik, selanjutnya teman saya akan membagikan brosur mengenai cara pencegahan COVID-19 kepada masyarakat sekalian. Silakan. Membagikan. Jadi di sini teman saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan COVID-19 sesuai pada brosur. Saya serahkan pada teman saya. Baik, terima kasih. Apakah Bapak dan Ibu semua sudah mendapatkan brosur? Sudah. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan COVID-19. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus mentaati protokol kesehatan. Tentunya yang pertama di sini yang paling penting adalah menggunakan masker. Kenapa bisa menggunakan masker penting dilakukan? Karena virus dapat menyebar melalui udara seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi. COVID-19 dapat menular melalui batuk, bersin, dan juga sentuhan atau kontak langsung. Baik, selain menggunakan masker, pencegahan selanjutnya yaitu mencuci tangan. Yang ketiga yaitu Bapak Ibu bisa mengonsumsi makanan yang bergizi dan juga seimbang. Selain itu memenuhi cairan tubuh seperti meminum air putih dengan rutin dan menjaga pola tidur yang baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya, saya persilahkan. Baik, silakan. Baik, di sini saya selaku Ketua Puskesmas izin untuk bertanya. Misalnya di desa ini ada yang mengalami gejala COVID. Lalu kan di puskesmasnya tidak ada alat untuk mendeteksi COVID. Lalu bagaimana cara kita untuk memastikan orang tersebut benar terkena COVID atau tidak? Terima kasih kepada yang bertanya. Selanjutnya untuk pertanyaannya akan dijawab oleh teman saya. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ketua Puskesmas, yaitu misalnya di desa ini ada yang mengalami gejala-gejala COVID. Nah, lalu kan di puskesmasnya tidak ada alat mendeteksi COVID. Lalu bagaimana cara kita untuk memastikan orang tersebut benar terkena COVID atau tidak? Jawabannya adalah langkah pertama yang kita lakukan adalah memberitahu untuk mereka isolasi mandiri. Jika masih terjadi, bisa disuruh rujuk ke rumah sakit dan akan dilakukan tindakan yang lebih spesifik. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Sekian penyuluhan yang dapat kami jelaskan mengenai COVID-19. Kami tutup dengan jargon. Mari perangi COVID-19 di Desa Wakanda. Bisa! Waktu dan kesehatan adalah dua aset berharga yang tidak bisa diulangi. Oleh sebab itu, merawat diri sendiri bukanlah hal yang egois, karena ini penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan kita semua. Kamu tidak bisa menghentikan matahari terbenam, tetapi kamu pasti bisa menghentikan virus corona. Jadi ayo tetap taati protokol kesehatan,
untuk diri kita dan untuk kita semua.